begitu dimulai dari paslon nomor urut 1. Pertanyaan bisa diberikan waktu 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih Bu Rini. Kondisi ekonomi global dengan pandemi COVID-19 sangat lesu, merosot termasuk daerah kita. Apa yang kita lakukan dengan TPID menyikapi permasalahan ini? Monggo Bu Rini untuk dikomentari. Masih ada waktu? Sudah cukup? Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Berikutnya kami persilahkan untuk paslon nomor urut 2 bisa menjawab dengan waktu 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih. Membahas tentang ekonomi sebagai salah satu pelaku usaha, kami menyadari bahwa kita sedang dihadapkan dengan kondisi berat bagi perekonomian global, nasional, dan juga tentunya daerah. Pandemi COVID-19 diproyeksikan masih akan terasa dampaknya sampai dengan 2021. Sehingga kita harus serius dalam melakukan pemulihan ekonomi daerah dan memperhatikan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pusat dengan tema besar yaitu pemulihan sosial dan ekonomi. Ada dua yang bisa menjadi prioritas program kami, yaitu percepatan pemulihan pada sektor ekonomi daerah dan membangkitkan perekonomian desa. Karena desa merupakan salah satu fondasi penguat ekonomi di negara kita. Yang kedua, yaitu pengembangan produk unggulan berbasis ekonomi lokal. Kita fokuskan pada sektor unggulan dan potensi seperti pertanian, UMKM, dan pariwisata. Dalam program ini kami akan memperhatikan sektor tersebut melalui inovasi bidang pertanian, pendampingan UMKM, dan pembangunan infrastruktur dasar untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di bidang pariwisata. Masih ada waktu? Sudah cukup. Baik, terima kasih untuk tanggapan dari paslon nomor urut 2. Berikutnya kami akan berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 bisa memberikan tanggapan dengan waktu 1 menit 30 detik. Dimulai sejak Anda berbicara. Pendapat saya begini, tentunya dalam pandemi COVID-19 dampaknya sangat luar biasa. Ini langkah kami sebagai Ketua TPID adalah bansos kita wujudkan sembako yang tentunya pengadaannya adalah produk-produk lokal. Beras dari petani lewat Gapotan, ternak ayam petelur kita beli telurnya dari Koperasi Putra Blitar. Kemudian juga UMKM kita beli, yang semuanya ini kita arahkan, kita manfaatkan untuk membantu mereka yang kurang mampu atau terdampak. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita tingkatkan kerjasama antar daerah. Baik itu dengan DKI yang sudah kita jalankan, dengan Tasikmalaya, sehingga telur dari Blitar bisa masuk ke DKI, bisa masuk ke Tasikmalaya, dan menyusul cabai rawit pun bisa masuk ke sana. Berikutnya, Alhamdulillah JLS sudah bisa dimulai, dan tentunya kewajiban kita akan meningkatkan sirip-sirip menuju ke lintas selatan, yang mana potensi alam di selatan ini sangat luar biasa untuk wisata pantai. Dan tentunya konektivitas antara desa dan kota akan kita tingkatkan. Insya Allah kalau lintas selatan dan sirip ini jadi, dan tentunya dengan konektivitas antar desa, antar kecamatan ini kita bangun dengan baik, tentunya roda perekonomian akan terus bangkit, mobilitas barang yang masuk ke Blitar maupun yang keluar akan berjalan Baik, lancar. waktu habis. Terima kasih paslon nomor urut 1. Kami persilakan untuk paslon nomor urut 2 bisa memberikan tanggapan dengan waktu 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih. Untuk program PKH atau bantuan sosial, kami mempunyai program e-government, yaitu konsepnya adalah terdapat kepada e-adminduk yang akan mensinkronkan data kependudukan dengan updating data hingga level bawah di setiap saat. Jika data kependudukan telah akurat, maka program pemerintah baik di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, juga dalam menyalurkan bantuan dan jaring pengaman sosial akan bisa tersampaikan tepat sasaran. Jangan sampai ada masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan ternyata tidak dapat atau tidak tepat sasaran. Kita juga akan melakukan perluasan penerima manfaat PKH dan bantuan pangan non-tunai
kepada masyarakat Blitar yang membutuhkan dan belum mendapatkan bantuan. Demikian. Masih ada waktu, bisa dilanjutkan? Cukup. Sudah cukup. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kedua pasangan calon. Baik, terima kasih. Di segmen kelima ini kita akan melakukan pendalaman visi misi dari masing-masing pasangan calon melalui pertanyaan yang akan diberikan satu sama lain. Kali ini pertanyaan akan disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 2 terlebih dahulu dan akan dijawab oleh paslon nomor urut 1. Kami persilahkan untuk paslon nomor urut 2 untuk bertanya dengan waktu 1 menit 30 detik. Dimulai sejak Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Kalau melihat penjabaran visi dan misi paslon 1 maupun jawaban dan tanggapan paslon 1 terhadap pertanyaan setelah amplop dibuka, kami menyimpulkan paslon 1 memang terkesan menguasai permasalahan dan harapan masyarakat Kabupaten Blitar, tetapi saudara sekedar memahami tanpa mengerti langkah-langkah strategis untuk memenuhi harapan rakyat dan tentu saja harapan sang putra sang fajar asli Bapak Insinyur Soekarno. Sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 45, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya. Pertanyaan saya, apa upaya strategis mendasar yang menjadi prioritas Bapak-Bapak? Apakah sudah cukup? Masih ada waktu? Ya, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 2. Kami berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 bisa menjawab dengan waktu 2 menit. Dimulai sejak Anda berbicara, silakan. Ya, terima kasih. Tentunya kami menyampaikan visi dan misi. Sudah kita pertimbangkan, kita rumuskan, kita punya agenda yang tentunya kita kenal dengan 9+ untuk agenda prioritas menuju Blitar apik dan kawentar. 9+ ini cukup luar biasa, mulai dari pendidikan, kesehatan, menyangkut masalah kemiskinan, difabel, maupun perlindungan perempuan dan anak, pertanian, kemudian konsentrasi pengembangan wilayah ekonomi strategis, kemudian ekonomi kreatif, termasuk yaitu yang jelas Bukalapak Belimas, yaitu singkatan membuka lapangan kerja dan mempertahankan daya beli masyarakat. Inilah 9+ program kerja prioritas untuk menuju Blitar yang apik dan kawentar. Masih ada waktu, Bapak? Ya, tadi kalau dikatakan kami paslon nomor 1 tidak bisa memahami apa yang kita sampaikan dan ternyata tidak bisa dirasakan oleh masyarakat Blitar, itu sangat salah sekali. Kita sudah masang anggaran BTT itu saja, itu adalah bantuan khusus keuangan untuk rakyat Blitar, untuk semua desa-desa yang ada di Kabupaten Blitar ini cukup bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Blitar. Karena apa? Karena dengan keterbatasan ADD dan DD di desa-desa itu sehingga tidak bisa mengcover yaitu daripada keperluan-keperluan yang ada di desa. Maka kita turun ke sana, pemerintah turun, hadir, kemudian menganggarkan anggaran yang cukup besar yaitu 100 juta untuk tahun ini. Kemudian tahun 2021 kita anggarkan sebesar 100 sampai 250 kepada warga masyarakat Kabupaten Blitar yang terdampak corona ini sehingga semuanya bisa dinikmati dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Blitar ini. Sudah cukup? Baik, terima kasih. Untuk paslon nomor urut 1, kami persilahkan untuk paslon nomor urut 2 bisa menanggapi dengan waktu 1 menit 30 detik. Dimulai sejak Anda berbicara, silakan. Baik. Semua yang Bapak sampaikan tidak akan bisa terlaksana tanpa pengendalian COVID-19. Selain itu, apa strategi Bapak untuk melindungi dan memfasilitasi rakyat di tengah persaingan global dan ancaman liberalisasi di segala bidang, yaitu jaminan kesehatan, pendidikan, realisasikan social safety net? Masih ada waktu. Sudah cukup? Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 2. Kami persilahkan untuk paslon nomor urut 1 bisa menanggapi dengan waktu 2 menit. Dimulai sejak Anda berbicara, silakan. Ya, jadi untuk apa yang sampaikan tadi, saya sebetulnya sudah punya perencanaan, punya planning tentang penanganan COVID-19.
tentunya ini tidak lepas garis lurus dengan pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Setiap saat, setiap waktu kita adakan evaluasi. Saat ini Kabupaten Blitar sudah masuk pada zona oranye. Ya, tentunya ini kita akan dorong masyarakat tetap melakukan protokol kesehatan dengan disiplin. Apakah itu memakai masker, kemudian cuci tangan sesering mungkin dengan hand sanitizer atau sabun, kemudian menjaga jarak seperti saat malam hari ini debat pun juga memakai protokol kesehatan dengan baik. Kalau semua masyarakat di semua lapisan disiplin menerapkan protokol kesehatan, insya Allah virus corona akan bisa kita eliminir, bahkan bisa hilang dari bumi pertiwi yang kita cintai ini. Masih ada waktu, silakan. Dan tentunya juga harus didukung oleh semua elemen yang ada di Kabupaten Blitar ini. Kita harus selalu untuk memberikan edukasi kepada warga masyarakat, bagaimana masyarakat itu bisa disiplin untuk mentaati protokol kesehatan. Karena bagaimanapun corona ini sangat berbahaya untuk warga masyarakat, tapi kalau kita paham dan bisa memahami dengan protokol kesehatan ini, insya Allah kita akan bisa mengurangi daripada warga masyarakat kita yang terdampak corona. Dan tadi disampaikan oleh beliau, bahwa sekarang sudah masuk di zona oranye, dengan harapan kita sebentar lagi kita masuk ke zona kuning. Dan selanjutnya di hijau, insya Allah pada tahun depan 2021 ini corona bisa hilang di bumi Bung Karno ini, yaitu Kabupaten Blitar. Terima kasih juga peranan dari TNI, Polri yang selama ini bersama-sama kami dan juga dukungan daripada tokoh agama, tokoh masyarakat. Sehingga Waktu habis, terima kasih. ditangani. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua pasangan calon. Kita sudah memasuki segmen ke-6, di mana kali ini kita akan mendengarkan komitmen dan closing statement dari masing-masing pasangan calon. Kami berikan kesempatan untuk terlebih dahulu pasangan calon nomor urut 1 bisa menyampaikan closing statement dengan waktu 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Seorang penulis dari Brasil mengatakan, dunia dapat berubah dengan contohmu, bukan dengan pendapatmu. Kami pasangan Ridho adalah pelaku pembangunan. Pengalaman kami adalah contoh, kami tidak lagi beropini. Program dan janji kerja kami sangat real dan operasional. Kami meyakini kombinasi pengalaman, ide segar dan kebersamaan mampu membawa Blitar lebih apik dan kawentar. Kami punya 9 prioritas plus, jadi ingat warga Blitar yang saya cintai, tanggal 9 Desember coblos nomor 1. Ridho, Api, radio, api, Ridho, menang, kita kompak, bisa, lanjutkan. lanjutkan. Sudah cukup? Kita berikan tepuk tangan untuk paslon nomor urut 1. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2 bisa menyampaikan closing statement dengan waktu yang sama 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silahkan. Kami, Mak Rini dan Mak Dirahmat, melihat sudah banyak perubahan yang terjadi di Blitar. Semua yang baik akan kami pertahankan dan kami tingkatkan yang kurang. Yang kurang baik akan kami usahakan menjadi lebih baik. Kami hadir dengan tekad membawa perubahan melalui inovasi-inovasi program yang telah kami siapkan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar. Blitar memiliki berbagai potensi luar biasa yang seharusnya dapat membawa Blitar lebih maju dan mandiri. Mari bersama kami, Mak Rini dan Mak Dirahmat, untuk bisa maju bersama, sejahtera bersama, untuk mewujudkan masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2. Dan demikianlah Bapak Ibu hadirin dan pemirsa dari rumah, inilah debat publik. Putaran pertama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar tahun 2020 telah usai. Kami berikan kesempatan untuk masing-masing paslon bisa saling bersalaman dari tempatnya masing-masing. Seperti ini, sebagai bentuk di tempatnya masing-masing, sebagai bentuk wujud simbol. Inilah kita bersama mewujudkan pilkada damai. Tetap menjadi saudara. Tetap menjadi saudara. Baik, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kedua pasangan calon. Terima kasih.